Saat kau kehilangan hampa, tiada harapan, hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan ada di dalam ibadah pelepasan jenazah dari almarhum Bribda Fritz Mosieri. Kiranya saat ini kita tetap dikuatkan serta diteguhkan dalam pengharapan. Kiranya almarhum Bribda Fritz Mosieri yang telah pulang ke rumah Bapa di sorga, hidup di dalam rencana yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat sejati. Dengan kasih Tuhan, saya jemput persekutuan duka untuk bangkit berdiri, dan bersama-sama kita akan menyanyi dari NKI 300 Naungan Jiwaku ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ajaib Juru Selamatku, Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku,
hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ayat 3. Berkat ilahi tak henti-hentinya, syarat melimpah di kalbu. Dengan sukacitaku puji Tuhan, sungguh ajaib penebusku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Sidang pergabungan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus, mari kita bawa ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah pada pagi hari ini dengan sabda ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan karya penebusan, pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Sidang duka dipersilakan duduk. Yang menjadi nats yang akan mengantar kita dalam ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat yang ke-17a yang berbunyi, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalinya lagi. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Bagi keluarga yang berduka, biarlah firman ini kita tetap ingat bahwa kasih setia Tuhan akan dilimpahkan bagi mereka yang takut akan Dia. Bahkan dikatakan bahwa keadilannya justru dilanjutkan bagi anak cucu yang teguh berpegang pada perjanjiannya. Kuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Akan goyah selamanya. Amin. Kekuatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan kita dalam keadaan duka sekalipun. Dipersilakan untuk keluarga yang akan menaikkan kesaksian pujian. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Biarlah segala pujian dinaikkan kepada Tuhan dengan rasa terima kasih sekalipun di tengah duka. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa.
Ya Allah kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Yesus untuk menebus, membawa kami ke dalam kemuliaan. Bahkan Engkau memberikan kami Roh Kudus untuk kami terus mengerjakan, dimampukan melakukan hal-hal baik, mengisi keselamatan kami dengan roh yang takut akan Engkau. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau membuka hati pikiran kami. Lebih daripada itu, sikap kami Engkau ubah Tuhan. Dan bagi keluarga yang berduka, biarlah mendapat penghiburan melalui sabda-Mu yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sidang duka kita akan membaca 2 ayat. Yang pertama dari Kejadian pasal 37 ayat 17. Kejadian 37 ayat 17. 1, 2, 3. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Yang kedua dari 2 Raja-Raja 6 ayat 13. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Sidang duka yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah diam tapi tidak buta. Sekali lagi, Allah diam tetapi tidak buta. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 37 ayat 17 ini, konteksnya adalah ketika Yusuf dan saudara-saudaranya yang membenci dia, dan akhirnya Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, dan ini menimbulkan rasa kehilangan yang amat sangat bagi orang tuanya. Yang kedua di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 13. Ini adalah sebuah tindakan Elisa dalam peperangan melawan bangsa Aram. Sidang duka yang saya kasihi, mungkin jarang kita baca tentang Dotan ini, saudaraku. Dotan memang tidak terkenal seperti kota-kota Yerusalem, Antioquia, Bethlehem, atau daerah-daerah kota-kota besar yang ada di dalam Alkitab, saudaraku. Dotan ini memang tidak terkenal seperti kota-kota yang lain. Namun Dotan menjadi 2 saksi bisu. Dia melihat 2 kejadian yang penting dalam Alkitab yang kita baca. Yang pertama dari Kejadian pasal 37 ayat 17, ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi yang kemudian di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 13, ada satu mujizat yang terjadi, diberikan oleh Allah kepada Elisa. Kalau saya katakan, Dotan adalah sebuah kota yang penuh dengan semak belukar. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, menjadi saksi bisu. Tetapi ratusan tahun kemudian, Dotan menjadi satu kota yang sangat besar, di mana Allah berperkara kepada Elisa dan bujangnya. Saudara, yang pertama, kejadian yang pertama di Dotan ini, seolah-olah tidak ada mujizat. Ketika saudara-saudara Yusuf menjual dia, dan mungkin dia berseru, Tuhan tolong saya punya kakak-kakak semua, jual saya, kasih tinggal saya. Mungkin pada saat itu dia berdoa dan tidak ada mujizat, saudara. Tetapi ratusan tahun kemudian di tempat yang sama, yang dulu Dotan menjadi semak belukar, kini menjadi kota besar, di mana Elisa melayani sebagai nabi
Allah. Dan di situ ada satu kejadian di mana mujizat terjadi kepada Elisa, saudara-saudaraku. Ketika bangsa Aram mau datang menyerang, bujang dari Elisa mengatakan, "Tuan, kita pasti mati, Tuan." Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika bujang dari Elisa dan Elisa melihat ada banyak pasukan Aram yang siap menyerang mereka, mereka takut. Tetapi luar biasa, Elisa berdoa kepada Allah dan Allah membutakan mata orang-orang Aram, pasukan Aram yang akan menyerang. Dotan yang pertama tidak ada mujizat sama sekali. Dotan yang kedua ada mujizat yang luar biasa, bahkan terjadi pada saat itu juga. Pertanyaannya, saudara, yang pertama, Tuhan memberikan pertolongan bagi Elisa dan semua penduduk Dotan dengan mengirimkan mujizat langsung dari Allah. Dotan yang sama ketika pada zaman Yusuf tidak ditolong apa-apa dan Elisa ditolong. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah itu berarti Tuhan menyertai Elisa dan tidak menyertai Yusuf? Apakah Tuhan hanya hadir di Dotan ketika Elisa berperkara, dan Tuhan tidak hadir ketika Yusuf meminta pertolongan, saudara? Tentu jawabannya tidak. Kita tahu jelas bahwa Tuhan hadir di dalam kedua peristiwa dan Tuhan aktif menjalankan rencana. Tapi pertanyaannya, saudara-saudaraku, kenapa Tuhan harus pakai dua metode yang berbeda, saudara? Mengapa? Kenapa satu Tuhan kasih tinggal, satu Tuhan buat mujizat? Kenapa, saudara? Yang satu begitu jelas, tidak perlu lama, doa dinaikkan, mujizat terjadi. Yang satu sampai dibuang ke dalam sumur, meronta-ronta, berteriak, tidak ada pertolongan, saudara. Apakah Tuhan kasih tinggal Yusuf dan hanya menolong Elisa pada saat itu, saudara? Tentu jawabannya tidak, saudara. Kalau Yusuf, rumit sekali peristiwa itu, tetapi berbuah manis akhirnya, saudara. Nah, saudaraku, kalau diizinkan oleh Allah, saudara pilih metode yang mana? Metode yang tanpa pertolongan Allah, tapi puluhan tahun kemudian baru ada pertolongan. Yusuf ditinggalkan, tetapi puluhan tahun kemudian dia jadi raja di Mesir. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, sekali doa dipanjatkan, mujizat terjadi. Saudara mau pilih yang mana? Kebanyakan dari kita pasti lebih memilih yang instan, sekali doa mujizat. Tapi saudaraku, tidak selamanya itu terjadi, bukan? Saudara berpuasa sekalipun, Daud pun berpuasa memohon kemurahan Allah supaya anaknya tidak mati, toh mati juga, saudaraku. Jadi kita tidak boleh sekonyong-konyongnya harus apa yang kita doakan Tuhan langsung jawab. Tetapi seharusnya kita punya hati yang penuh kerendahan. Biarlah segala sesuatu terjadi menurut kehendak Allah. Bagi keluarga yang ditinggalkan, mungkin Tuhan tidak izinkan untuk Fritz tetap hidup, seolah-olah Tuhan diam. Mungkin keluarga akan berdoa, Tuhan kenapa waktu itu Tuhan tidak gagalkan peristiwa ini sehingga dia harus meninggal. Mungkin keluarga akan berdoa seperti itu. Tetapi tidak juga, bukannya? Bukan keluarga tidak punya iman, bukan keluarga enggak berpengharapan kepada Allah, tetapi Tuhan memang izinkan itu terjadi, tentunya untuk mengajarkan hal-hal yang baik bagi kita. Oleh karena itu pertanyaan saya, kenapa Allah harus pakai metode yang berbeda? Saudara, kenapa? Allah harus pakai dua metode. Kenapa tidak langsung mujizat saja, saudara? Saudaraku yang saya kasihi, dengarlah baik-baik kalimat-kalimat ini. Tuhan menyelamatkan Elisa dari kesulitan dengan cara lepas
dari kesulitan. Tuhan melepaskan Elisa dengan melepaskan dari serbuan orang Aram. Tetapi Tuhan menyelamatkan Yusuf melalui kesulitan. Dan Tuhan pun mau menyelamatkan keluarga ini melalui masalah keterhilangan ini, saudara. Di sini kita akan mendapati dua motif Allah yang banyak cara. Allah pakai banyak cara untuk menolong. Jadi saudara yang manja dengan mujizat, jangan manja. Karena tidak semua Allah memberikan mujizat kepada kita. Kita melihat metode-metode Allah. Allah pakai sarana badai untuk menimpa Yunus. Yunus ditimpa oleh badai bukan karena dia taat kepada Allah, tetapi karena dia melawan dari panggilan Allah. Allah menyuruh dia untuk pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Jadi Yunus diberikan badai karena tidak taat kepada Allah. Yesus bersama murid-muridnya ketika Yesus mengajak mari hendak bertolak ke seberang. Saudara, ini ajakan Yesus kepada murid-muridnya. Dan di saat bersama dengan Tuhan Yesus, mereka diterjang badai. Yang membedakan badai di dalam peristiwa Yunus, Yunus tidak taat. Tetapi badai Yesus bersama murid-muridnya, yaitu diterjang badai justru dalam ketaatan. Jadi saudara, dalam ketaatan pun Tuhan izinkan. Bukan karena kita saleh, makanya Tuhan tidak akan kirim pencobaan. Tidak, saudaraku. Di dalam kesalehan pun Tuhan izinkan kematian. Di dalam ketaatan pun Tuhan izinkan persoalan, saudara. Berbeda lagi dengan kasus Stefanus, saudara. Justru Allah mengizinkan Stefanus mati dengan cara dilempar sampai batu. Padahal kalau kita melihat kurang apa Yunus, saudara. Yunus dikatakan orang yang paling saleh. Bahkan Alkitab catat penuh dengan Roh Kudus. Tetapi mati pun di dalam ketaatan dia. Dilempar sampai mati dan mati menjadi seorang martir, saudaraku. Apakah orang saleh bisa menderita? Ya. Tetapi Allah punya cara yang berbeda, saudara. Allah menghukum Yunus karena ia tidak taat, lari ke Niniwe. Tetapi motif yang kedua, Allah mau menguji iman para murid. Bahkan Allah membiarkan Stefanus yang paling saleh pun penuh dengan roh pun mati, saudara. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus bukan saja punya kemampuan dengan berbagai karunia, tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah kesiapan untuk mati, saudaraku. Ini ajaran yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Oleh karena itu dari ketiga kasus ini Allah ingin menyatakan kuasanya dengan cara mengizinkan hal-hal negatif terjadi, tetapi untuk hormat dan kemuliaannya. Saudara, ingat hal-hal positif terjadi dalam hidup kita belum tentu itu juga untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Seperti apa? Mungkin Tuhan izinkan kita naik jabatan, tetapi kita bisa jadikan jabatan sebagai ajang untuk memalukan nama Allah dengan cara menyalahgunakan jabatan tersebut, saudara. Oleh karena itu, tidak semua peristiwa positif itu bisa mendatangkan kemuliaan. Kesehatan pun adalah peristiwa positif yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bukankah banyak orang yang sehat tidak mau untuk datang ke gereja juga? Saudara, saya punya anak Rena. Ketika dia masih 1 tahun, saya sedang masak. Dia lihat cabai ketika saya sedang pegang cabai. Anak 1 tahun tidak paham cabai ini apa untuk bisa dibedakan. Yang dia tahu hanya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Tidak ya. Dia hanya lihat warna cabai ada hijau, ada merah, ada orange, ada kuning. Dan itu sangat menarik hatinya bagi seorang anak kecil. Dia menangis merengek-rengek. Bahkan buang diri berguling-guling di lantai. Saya bilang, nah kalau papa kasih kamu, nanti kamu bisa pedis. Tetap saudaraku. Dia menangis berguling-guling. Jadi saya kasih kepada Rena 1 buah. Kau pilih sudah yang mana? Dia pilih yang merah. Bagus. Merah itu pedisnya luar biasa.
Ketika dia kasih, baru gigit satu, langsung menangis berguling-guling, saudara. Saya ingin bertanya, saya kasih menjawab permintaan Rena karena saya sayang dia atau saya mau menghukum dia? Pertanyaannya, saya berikan kepada anak saya cabai itu karena sayang dia atau menghukum dia? Jadi Tuhan pun bisa menjawab doa kita, tapi itu penghukuman untuk kita. Karena kita mau melawan kehendak Allah, saudara. Tetapi Tuhan bisa saja tidak jawab kita punya doa, karena dia peduli sekali terhadap kita, saudara. Oleh karena itu kita perlu untuk sandar dan berharap untuk bisa mengerti kehendak Allah. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sidang duka yang saya kasihi, apakah kita pernah berpikir kenapa ayatnya bukan pakai senter yang besar bagi jalanku? Mungkin kalau kita katakan firman-Mu seperti senter yang bisa menerobos 1 kilometer. Enggak, Tuhan pakai pelita. Saudara, kenapa Tuhan pakai mengumpamakan bahwa firman itu seperti pelita? Pelita itu hanya bisa menerangi kita mungkin 1-2 meter ke depan. Saudara, itu artinya Tuhan umpamakan seperti pelita. Supaya 2 meter ke depan gelap, kita tanya lagi kepada Tuhan. Maju lagi, tanya kepada Tuhan. Artinya Tuhan rindu untuk kita membangun hubungan dengan Dia. Kalau kita sudah tahu 1 kilometer dengan senter yang canggih sekarang, mungkin kita akan sombong mengatakan, saya sudah tahu jalannya, tidak usah berharap lagi seperti itu. Itulah yang Tuhan katakan, bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku. Kalau untuk memilih, mungkin keluarga Pak John, Ibu Tin, kalau disuruh memilih ya anak ini tetap baik-baik saja. Kalau disuruh untuk memilih, bukan? Tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan tidak tanya untuk Pak John pilih mana. Mau mati sekarang atau tunggu 60. Tuhan tidak kasih pilihan itu. Kita tidak bisa menolak plan rencana A, saudara, atau rencana B dari Allah. Tapi saudara, baik A maupun B, baik suka maupun duka, Tuhan bawa di dalam rencananya kemuliaan bagi kita. Amin. Jadi dalam kasus-kasus tertentu Allah pun menggunakan media. Allah bekerja menggunakan satu keadaan tertentu. Allah menggunakan alat-alat tertentu. Tapi ingat saudara, Allah tidak menggunakan satu metode secara terus-menerus, saudara. Memang Allah, kita lihat ada mujizat Petrus menyembuhkan dengan cara buang ludah pakai ke tanah, gosok, ya. Maaf, Yesus sembuh, saudara. Tapi Yesus nggak melakukan itu 2-3 kali dan seterusnya, saudara. Bayangan Petrus saja orang bisa sembuh, tapi Petrus nggak pakai itu untuk 2-3 kali, saudara. Bahkan sapu tangan. Artinya apa? Allah berhak menggunakan banyak cara, tetapi kita kadang-kadang mendewakan satu cara tertentu dan berusaha membatasi Allah, saudara. Tapi ada juga Allah tidak pakai apa-apa, tetapi sembuh tuntas, saudara. Ada yang hanya dengan menyentuh ujung jumbai perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, sembuh hanya dengan pegang saja. Ada rasul-rasul menjamah, langsung sembuh. Tapi ada yang sama sekali cukup berdiam di rumah saja bisa sembuh. Artinya Allah kita kaya untuk memakai banyak metode, tapi Dia tidak mengizinkan kita untuk memilih metode yang harus Dia pakai untuk kita seperti apa. Karena Dia mau supaya kita hanya cukup taat kepada Dia, saudara. Ketika ada doa yang tidak dijawab, ketika Maria dan Marta, Lazarus mati, Lazarus sakit. Maria mengirimkan utusan kepada Yesus. Yesus jauh, mereka ada di Betania, Yesus ada di seberang sana. Dia mengutus orang dan meminta, bilang tolong minta Tuhan Yesus datang kan. Soalnya saya punya saudara ini sudah hampir mati. Tidak datang, saudara. Akhirnya mereka kirim Marta lagi pergi
Pertolongan Tuhan tidak datang. Tuhan tidak datang segera. Bahkan Alkitab mencatat, Yesus sengaja 3 hari baru dia datang. Tuhan langsung jawab doa? Tidak jawab doa Tuhan. Perlu 3 hari. Bahkan perlu bertahun-tahun, saudara. Tetapi saudara, ketika Yesus datang dan Lazarus sudah mengalami kematian, kita baca bersama-sama di dalam firman Tuhan bahwa penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Karena dengan sakit penyakit Allah dimuliakan, dengan kematian Allah dimuliakan. Bahkan di ayat 15 dari kitab Yohanes ya, pasal 11 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak datang pada saat itu, sebab mungkin lebih baik. Artinya apa? Lebih baik saya tidak jawab kamu punya doa. Supaya apa? Di ayat 15, supaya kamu belajar percaya. Kenapa Fritz diizinkan? Supaya keluarga bisa belajar untuk bergantung sepenuhnya. Jadi Tuhan bekerja dengan 2, 3, 4 banyak metode, tapi kita tidak boleh meninggikan satu metode saja, saudara. Di akhir dari khotbah ini, suatu kali ada seorang ayah datang kepada anaknya. Anaknya bertanya kepada bapaknya, bilang begini, Bapak ini selalu berdoa, Bapak selalu baca Alkitab, tapi keadaan ekonomi kita tetap biasa-biasa saja Bapak. Bapak ini melayani di gereja, tapi hidup kita begini-begini, penuh dengan kesusahan. Keluarga juga ada yang meninggal. Apa yang Bapak dapatkan dengan seringnya Bapak berdoa, berharap, beribadah, dan melayani? Kenapa Bapak begitu teratur? Bapak dapat apa, saudara? Dia bertanya kepada bapaknya, anak ini, saudara. Bapaknya jawab begini, saudaraku. Bapak berdoa, Bapak baca Alkitab, Bapak tidak dapat apa-apa, saudara. Justru Bapak banyak kehilangan, saudara. Anaknya kok hilang? Dan dia melanjutkan kalimatnya. Dengan Bapak berdoa, bersandar kepada Tuhan, Bapak justru banyak kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kekhawatiran. Kehilangan kemarahan. Kehilangan tindakan untuk mempersalahkan. Kehilangan rasa depresi, kehilangan rasa kecewa, kehilangan rasa sakit hati, kehilangan rasa rakus, ketamakan, kebencian, dan kesombongan. Jadi setiap kali setelah berdoa dan membaca Alkitab, ayahnya itu menjadi tenang dan kehilangan semua perasaan-perasaan yang membelenggu dia. Kadangkala jawaban atas doa kita tidak selalu tentang apa yang kita dapat, saudaraku, tetapi justru apa yang hilang dari kita. Tuhan mungkin jawab doa Pak John, Ibu Tin. Tak selamanya jawaban doa berupa apa yang datang pada kita, tetapi apa yang hilang daripada kita, saudara. Bahagia tidak selamanya, tapi penderitaan pun pasti ada akhirnya, saudara. Biarlah firman Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah kami, bersyukur atas firman yang kami dengar, bahwa Engkau punya banyak metode untuk menolong kami. Tapi kami tidak diizinkan kami seperti apa jadinya. Kami diizinkan untuk belajar percaya dan taat kepada Engkau saja, Tuhan. Ajar kami semua, bahkan keluarga yang ditinggalkan. Kami boleh mendapat penguatan dari kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau terlalu ajaib, terlalu pintar, dan terlalu hebat untuk menolong kami. Hanya kami saja yang begitu terbatas untuk melihat bahwa Engkau memiliki banyak cara menolong kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan kepada
GPKI Maranatha yang akan mempersembahkan pujian dan dilanjutkan dari tim doa Ibu Marni bersama rekan-rekan. Untuk bekerja yang mustahil menjadi
kasih diucapkan kepada saudara-saudara yang sudah membawakan pujian menjadi kekuatan bagi kita semua, teristimewa keluarga yang berduka. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menaikkan pujian bersama-sama. Nyanyian Kemenangan Iman 165, Ada Damai Dalam Jiwaku. menjelang siang ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau Tuhan Allah yang mengetahui, Engkau yang menentukan batas umur kami. Bahkan dengan firman-Mu Engkau menjadikan kami ada dan menikmati semua kebaikan-Mu. Dalam keberadaan kami makhluk yang fana, yang bisa mengalami kelemahan, kesakitan, bahkan kematian. Itu menunjukkan bahwa betapa kami harus bergantung kepada Engkau. Oleh karena itu kami berdoa untuk keluarga yang terkasih, keluarga besar Musiri.
Memberi ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan kuatkan Bapak dan Ibu terkasih. Tidak mudah untuk mengalami rasa keterhilangan, tapi kami punya Tuhan yang besar, yang memberikan janji damai sejahtera bagi kakak, adik-adik terkasih yang ditinggalkan. Siapa yang akan menghibur mereka kalau bukan Engkau melalui pertolongan kuasa Roh Kudus? Melalui peristiwa keterhilangan ini, mereka semakin dekat dan bergantung kepada Engkau, dan semakin kuat imannya karena Kristus yang menopang. Lebih daripada itu, mereka dapat menemukan hikmat pesan apa yang Tuhan izinkan dan mau sampaikan kepada mereka melalui peristiwa kematian ini. Tapi kami kembalikan kepada Engkau, Allah yang berdaulat. Engkau punya cara yang terbaik untuk menolong setiap kami dan keluarga yang berduka. Bersyukur untuk kerabat dan handai tolan, sahabat, tetangga, rekan kerja yang sudah bersusah-susah membantu sehingga proses pemulangan jenazah beberapa hari lalu dari Jayapura bahkan sampai kepada tiba untuk dimakamkan. Semua saudara-saudara yang telah membantu, Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk kesatuan polisi dari Bovendigul dan Bayangkari Bovendigul Tuhan, di mana almarhum mengabdi. Terima kasih untuk mereka yang boleh ada bersama menguatkan, bahkan ada dalam proses acara kedinasan sebentar nanti. Tuhan tetap menolong dan Tuhan tetap berkati. Semua sidang duka yang hadir juga dengan berbagai persoalan, Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Melalui firman yang sudah kami dengar tadi, ada kekuatan. Ibadat pengucapan syukur besok jam 6 sore, segala sesuatu dilancarkan oleh Tuhan. Bahkan proses pemakaman pengantaran jenazah ke tanah miring, Tuhan akan jaga, lindungi, dan kami boleh tiba menyelesaikan proses pemakaman dengan lancar Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah ini dari hati kami karena kami mengasihi Engkau. Dan biarlah kami berikan hati, jiwa, perasaan kami, tubuh kami sebagai persembahan yang berkenan, kudus di hadapan Engkau. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Saya jemput sidang duka untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman 277. Kita akan selamat sentosa di dalam Yesus. Sentosa dalam Yesus.
Sidang duka yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu, dan untuk keluarga juga terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Berkat rahmat, damai sejahtera, kekuatan dari Allah Bapa, dan oleh darah penebusan dan belas kasihan Kristus, serta penghiburan sempurna kuasa Roh Kudus, akan menguatkan, mengokohkan iman dan kepercayaanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sidang duka dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Kita boleh berjabat tangan dengan saudara seiman yang ada di sebelah kanan kiri kita. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Pendeta Martinus Boseren untuk memandu kita pada acara selanjutnya. Kepada Bapak Pendeta dipersilakan. Persekutuan duka yang dikasihi dan diberkati Tuhan dan keluarga Musieri, terima kasih kepada Pak Pendeta yang telah memimpin kita di dalam ibadah pelepasan jenazah dari almarhum Bribda Fritz Musieri. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Pak Pendeta Nuburai untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas pelayanan dan kehadiran kita semua dalam ibadah pelepasan. Baik, shalom untuk kita sekalian. Ya, puji Tuhan. Saya mewakili keluarga Musieri Membri untuk menyampaikan ucapan terima kasih pada kesempatan siang hari ini. Pertama, keluarga memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan cinta Tuhan yang luar biasa bagi keluarga, karena Tuhan pernah menghadirkan seorang anak terkasih, Fritz Musieri, di tengah-tengah keluarga Bapak John Musieri. Dalam kehadirannya memberikan sukacita, ya, kebahagiaan bagi keluarga. Kalaupun perjalanan kehidupannya begitu singkat di tengah-tengah keluarga, tetapi tetap keluarga mau berkata bahwa Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan. Iya, apapun yang terjadi, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar berturut-turut memberikan kepada kita penguatan bahwa sesungguhnya anak kami Fritz adalah milik Tuhan, yang Tuhan percaya titipkan bagi keluarga Musieri. Lalu kemudian Tuhan mengambil dia dari tengah-tengah kehidupan kami juga. Sehingga kami mau berkata seperti Ayub, ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Philip Lado bersama semua rekan majelis Jemaat GPKI Maranatha yang sejak pertama dengar berita duka sudah mendoakan dan bersama-sama juga dengan keluarga menjemput jenazah sampai kepada malam penguatan penghiburan, telah melayani sampai hari ini melangsungkan ibadah pelepasan dan pemakaman yang sedang berlangsung. Karena itu kami keluarga menyampaikan terima kasih banyak untuk pelayanannya dan doa-doa yang sudah diberikan bagi keluarga. Kemudian yang berikut, kami atas nama keluarga juga mau menyampaikan terima kasih kepada Persekutuan Wanita GPKI Merauke yang juga ada bersama-sama keluarga untuk melayani dan bersama-sama dengan keluarga untuk melaksanakan semua yang menjadi tanggung jawab yang dipercayakan. Juga berterima kasih kepada pihak Majelis Daerah Merauke, Majelis Daerah Jayapura, yang sejak dengar berita keluarga juga mendoakan dan juga bersama-sama di Jayapura, khusus untuk MD Merauke, MD Jayapura, boleh menemani dalam prosesi di sana dan bisa juga menghantar ke bandara dan pengiriman sampai di sini. Kami juga berterima kasih untuk semua yang sudah diberikan. Ya, terima kasih juga kami sampaikan kepada Polda Papua, dalam hal ini Kapolres dan jajaran Polres Bovendigul yang sudah menaruh perhatian bagi anak kami. Lalu kemudian kepada Leting 48 Bintara Polri, Polda Papua tahun 2022,
kepada Pemda Kabupaten Bovendigul, ya, keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan, keluarga besar XKPHP Bovendigul Provinsi Papua, kepada keluarga besar IKSMA Manokwari Pencap 4 Merauke, juga kepada alumni mengecap pendidikannya di SD Advent Jayapura tahun 2015, kemudian SMP YPK Santo Paulus Jayapura tahun 2018, juga SMA YPK Villanova Manokwari tahun 2021. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada keluarga besar Saireri Merauke Provinsi Papua Selatan. Juga ucapan terima kasih untuk keluarga besar yang ada di Kompleks SD Negeri 2 PU, teman, sahabat, kerabat yang sejak dengar berita sudah datang bersama-sama dengan keluarga, memberikan perhatian, pelayanan bagi kami sampai hari ini dalam kebersamaan ikut ada di dalam ibadah pelepasan dan pemakaman nanti. Iya. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mungkin kami tidak sebutkan satu persatu. Apa yang telah kita buat, apa yang telah kita kerjakan sungguh diperhitungkan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang adalah sumber kekuatan bagi kita, sumber pertolongan berkat, akan membalas semua kebaikan daripada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan ini pula, kami atas nama keluarga mau menyampaikan permohonan maaf jika sejak anak kami masih ada dalam pergaulan, baik di satuan maupun di dalam lingkungan masyarakat, ada sikap, tindakan, kata-kata, perbuatan yang menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami atas nama keluarga mohon dimaafkan. Dan pada akhirnya kami mau kembalikan segala pujian dan hormat hanya untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, seperti tadi kami katakan, bahwa hidup dan matinya anak kami adalah milik Tuhan. Kami mau bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi. Dan sekali lagi kami mau berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, sekian. Demikian ucapan terima kasih mewakili keluarga yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Nuburai. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi, diberkati Tuhan, persekutuan duka diberikan kesempatan untuk menatap atau memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Bribda Fritz Mosieri. Tengok kanan, keranda jenazah dan putar dari kepala, lalu akan keluar ke samping kiri, kita ke belakang dan kembali lagi. Putar kemudian ke kepala, lalu akan keluar ke belakang. Bapak Ibu mohon perhatian lagi, setelah Bapak Ibu memberikan penghormatan dan keluar bisa dikosongkan. Jadi kursinya mohon untuk bisa disusun, dikosongkan sehingga upacara kedinasan kepolisian dapat dilanjut tepat di sebelah kiri saya. Mohon perhatian untuk yang berkendaraan roda 4, supaya mobil-mobilnya itu bisa diparkir ke sebelah kiri, sehingga tidak akan menghalangi proses waktu keluar, prosesi keluar pengantar. Atau kalau boleh dikasih keluar ke jalan besar, sehingga mungkin itu lebih baik
lebih aman begitu. Terima kasih. Aku lihat mama dan menangis ya anak
kita lihat. Keluarga yang mau lihat silakan saya. Sapu adik, sapu adik, sapu adik, sapu adik, kita tidak banyak, Tuhan tidak sayang kita enggak, kita baik, kita puji hari sedikit, sapu adik, sapunya adik, sapu adik. Kita cuma tujuh, bisa. Kuntimu kau bilang kamu balik kuntimu. Hatiku gimana nih? Aku ganti gimana? Pak Willy, wah, Pak Willy asal. Aku terus kita tolong buat sini jadi kau dia. Tidak banyak. Masa kita nulis paspor dulu ya?
di depan dulu, pincang kepalanya di depan. Setelah upacara mulai baru. Ya, ya, nanti ada yang bawa yang untuk taruh di depan itu. Nanti posisi kepala almarhum sudah keluar. Langsung kepala keluar ya. Langsung keluar. Langsung keluar. Nanti putarnya di luar, putarnya di luar. Dua depan. Oh, di belakang ya. Terus. Ya. Ya. Terus. Pelan-pelan. Terus tangan. Ya, tidur di luar, bro. Pelan. Oke, langsung berputar. Pada hari ini Rabu tanggal 5 Maret 2025 jam 11.51 kami selaku perwakilan keluarga almarhum menyerahkan jenazah almarhum Bribda Fritz Stefan Musieri kepada kepolisian Resort Merauke untuk selanjutnya dilaksanakan upacara pemakaman secara dinas kepolisian. Selesai. Pejabat kepolisian Resort Merauke menerima jenazah almarhum Bribda Fritz Stefan Musieri dari pihak keluarga untuk selanjutnya akan dilaksanakan upacara pemakaman secara dinas kepolisian. Pasang cakur. Gerak. Pengusungan jenazah menuju kereta Meta. Terus. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Jenazah almarhum Bribda Fritz Stefan Musieri. Hormat senjata. Gerak. Langkah perlahan maju. Jalan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara bersama-sama jenazah Bribda Fritz Stefan Musieri telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, Komandan. Bubarkan. Bubarkan. Pasukan dapat dibubarkan menuju tempat pemakaman.
Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Ya Tuhan yang mengubah. SMA lulus tahun 2021. Pendidikan Polri, Dikmaba Polri tahun 2022. Riwayat penugasan, Bapolda Papua tahun 2022. Bapolres Bovendigul tahun 2022. Basat Samapta Polres Bovendigul tahun 2023. Bamin Bak Ops Polres Bovendigul tahun 2024. Dilahirkan di Manokwari pada tanggal 13 Desember 2003. Anak kedua dari pasangan Bapak Ade Jones Felix Moiseri dan Ibu Martina Diana Mebri, meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 di Jayapura. Merauke 5 Maret 2025. PS Kabak SDM Polres Bovendigul, cap tertanda Hussein Abdul Rahim, Ajun Komisaris Polisi, NRP 73080286. Apel Persada. Apel Persada mewakili Kepala Kepolisian Resort Bovendigul atas nama negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Nama Fritz Stefan Museri, pangkat Bribda, NRP 0312-0327, jabatan terakhir Bamin Bak Ops Polres Bovendigul, yang telah meninggal dunia demi kepentingan dan keluhuran negara dan bangsa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 di Jayapura. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan awal arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Bovendigul, 5 Maret 2025, Kepala Kepolisian Resort Bovendigul, cap tertanda Wisnu Perdana Putra, SH SIK CPHR, Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 82051526. Selesai. Persiapan penurunan jenazah ke liang lahat, pasukan Pasang Sangkur. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara.
kepada jenazah almarhum Bribda Prince Stefan Museri. Hormat senjata! Gerak! Tarik besinya, tarik besi satu. Yang ini. Itu ya. Kamu pegang ya. Awas. Tarik. Oke ya, pelan-pelan. Ya, terus pelan-pelan sama-sama. Ya, satu. Terus. Sana, belakang. Tambah cepat belakang, agak cepat. Awas. Yang sebelah sana. Turun sebelah sana ya. Ya, oke. Sip, tarik. Senjata! Gerak! Terlalu. Hadap, kanan hadap kiri. Right. Ya, sudah. Maju. Sebelah sana. Jalan. Belok kanan. Kawan. Kami kehilangan orang yang kami cintai. Namun kami bersyukur atas hidup yang Engkau anugerahkan kepada almarhum terkasih selama ada di dunia ini. Kami mengenang segala kebaikan dan kasih yang Ia tunjukkan kepada kami. Dan kami percaya bahwa hidupnya telah menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Yesus, keselamatan kami. Sidang duka yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saatnya bagi kita untuk menyerahkan tubuh kematian almarhum Bribda Fritz S. Museri kepada Sang Pencipta. Tubuh fana terbatas, raga jasmani terbatas. Tetapi Allah Sang Pencipta melalui Kristus, janjinya tidak akan pernah berubah. Memberikan keselamatan kelak dalam tubuh kemuliaan yang baru, yakni di dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh duka. Kami kehilangan orang yang kami cintai. Namun kami bersyukur atas hidup yang Engkau anugerahkan kepada almarhum terkasih selama ada di dunia ini. Kami mengenang segala kebaikan dan kasih yang Ia tunjukkan kepada kami. Dan kami percaya bahwa hidupnya telah menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Yesus, keselamatan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya almarhum kepada Engkau ke dalam rencana dan kehendak-Mu. Berikanlah penghiburan bagi kami yang ditinggalkan, agar kami dapat terus hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Kami percaya bahwa hidup ini hanyalah sementara, dan kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, agar mereka dapat merasakan kasih-Mu dan menyembuhkan hati mereka yang terluka. Kami menyerahkan segala perasaan kami kepada-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami dalam setiap keadaan. Ini doa kami, demi Kristus Yesus kami bawa doa ini. Amin. Seperti firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 2. Sebab dalam sekejap, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua yang mengalami kematian akan bangkit dan diubah secara ajaib. Oleh karena Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Baik hidup maupun mati bukan milik kami, tetapi milik Kristus. Berserah kepada Yesus.
berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku akan terus percaya dan tetap besertamu. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, terima aku milikmu. Berserah kepada Yesus, terima aku milikmu. Berilah rohmu menyadarkan, berilah rohmu menyadarkan bahwa aku milikmu. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil almarhum Fritz S. Moseri, maka sekarang kita akan menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Sebab manusia dari tanah kembali kepada tanah, dan dari debu kembali kepada debu. Sambil memandang kepada Kristus yang telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya." Dipersilahkan kepada ayahanda terkasih dan ibunda terkasih untuk melemparkan tanah sebagai tanda perpisahan terakhir. Kakak dan adik-adik, saya persilakan. Dipersilakan kembali untuk menabur sebagian bunga yang sudah dipersiapkan. Kematian bukanlah akhir, tetapi marilah kita selalu mengingat-ingat nama Tuhan yang adalah penghiburan bagi kita. Kita akan kembali menyanyi NKI 207, Jangan Lupa Nama Tuhan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya.
Yesus, itulah perisaimu. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah bila datang pencobaan. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Seperti murid-murid meminta kepada Yesus bagaimana mereka harus berdoa, dan Yesus mengajarkan mereka berdoa dalam doa Bapa kami. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kiranya Allah memberkati kita semua dengan damai sejahtera. Selamat jalan, Fritz, Bu Seren. Kepada petugas, saya persilakan. Oke, salam hormat kami buat Bapak Kapolres yang telah sudi mendukung dan melaksanakan kegiatan ini hingga berjalan sukses, hingga almarhum dapat dikebumikan dengan layak. Tidak ada yang dapat kami balas kecuali doa kami yang terbaik buat saudara sekalian, terutama keluarga yang berduka. Semoga ini menjadi cobaan yang sangat mulia di sisi Tuhan, dan ketabahan ini selalu menjadi dasar untuk kita menghadapi segala macam masalah yang kita terima. Terima kasih. Kami sebagai Inspektur Upacara dan Kepala Sumber Daya Manusia Kapolres Provinsi Digul, Husain Ibrahim AKP, menyampaikan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Engkau, ya Tuhan. Di ujung dari kisah ini, kami mau kembalikan pujian, hormat, serta rasa syukur atas segala pertolongan, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Selanjutnya,
biarlah Engkau terus berperkara dengan kami, teristimewa untuk keluarga yang Engkau kasihi. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan akan menuntun dan Tuhan menyertai keluarga yang masih tinggal, yang masih mengatur hal-hal teknis sehubungan dengan pemakaman, juga Tuhan akan sertai dan lancarkan. Biarlah segala puji, hormat, serta kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Allah Tritunggal, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata